Oke. Jadi Iya. kan mereka hanya dua manusia di muka bumi. Dua Kemudian manusia yang di Eden. Di luar Eden tuh ada manusia-manusia lain, orang-orang itu raksasa. pertanyaan saya, Kak. Itu keturunan siapa? Keturunan yang lain, dan yang dua keturunan Adam dan Hawa itu menikah dengan siapa? Iya, keturunan Adam dan Hawa menurut Kejadian 5 ayat 4 itu menikah, saling menikah. Jadi melakukan incest. Dan yang di luar Eden itu ada manusia-manusia raksasa. Itulah yang berkawin campur dengan Halo Kak, ya silakan. ada ya suaranya. Kak, aku mau nanya, Ya. Kakak lebih percaya semua orang Kristen masuk surga atau semua orang Kristen ada yang tidak masuk surga? Semua orang Kristen pasti masuk surga. Semua orang Pasti Kristen ya, yang Kak. sejati. Kalau yang tidak sejati tidak masuk surga. Dia kebuang. Bedanya apa tuh Kak? Maksudnya sejati dan tidak? Yang sejati itu pasti berbuah lebat. Seperti perkataan Yesus dalam Matius 7 ayat 16. Yang Kristen KTP itu hanya yang menyebut dia Tuhan-Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Gitu. Berarti kalau dia tidak melakukan kehendak Bapa walaupun dia Kristen, belum tentu dia masuk surga. Iya. Berarti nggak semua orang Kristen masuk surga. Semua orang Kristen sejati akan masuk surga. Ya, semua air minum itu enak, semua air minum itu menghilangkan dahaga. Tapi kalau air minum ada campur-campur garamnya itu tidak enak. Jadi Kristen yang kamu maksud itu Kristen apa dulu? Jadi kamu pun minimal buat definisi Kristen yang kamu maksud itu Kristen yang bagaimana? Kristen yang mengakui dengan Kristen. sejati kah atau Kristen KTP kah? Kamu sendiri dari pihakmu sendiri yang tentuin itu. Bukan dari pihak. Gitu. Ya, ya Kak. Ya. Jadi konteksnya jelas. Pengikut Kristus pasti mengikuti Kristus, dan yang mengikuti Kristus pasti masuk surga. Ya, tapi kalau dia Kristen tetapi tidak mengikuti Kristus, dia tidak masuk surga. Begitu. Jadi kalau kamu tanya apakah semua orang Kristen masuk surga, pasti masuk surga. Karena semua orang Kristen semua yang disebut Kristen adalah yang mengikuti Kristus. Tapi kalau ada mengaku Kristen tapi tidak mengikuti Kristus, artinya dia tidak Kristen. Begitu. Gampang sebenarnya ya. Jadi tentukan dari pihakmu, kamu mendefinisikan dan mengartikan itu seperti apa. Ya, biar tidak bingung sendiri. Gitu. Silakan Haris. Shalom, Kak. Ya, salam, silakan Pak. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya nih, Kak. Kan saat manusia pertama kali jatuh ke dalam dosa, dibuang dari Taman Eden ke bumi, Adam dan Hawa. Eden itu di bumi ini, bukan di tempat lain, Pak. Jadi nggak ada dibuang ke bumi. Diusir dari Eden. Eden itu di bumi, bukan di sorga. Oke. Jadi Iya. kan mereka hanya dua manusia di muka bumi. Dua Kemudian manusia yang di Eden. Di luar Eden tuh ada manusia-manusia lain, orang-orang raksasa. itu pertanyaan saya, Kak. Itu keturunan siapa? Keturunan yang lain, dan yang dua keturunan Adam dan Hawa itu menikah dengan siapa? Iya, keturunan Adam dan Hawa menurut Kejadian 5 ayat 4 itu menikah, saling menikah. Jadi melakukan incest. Dan yang di luar Eden itu ada manusia-manusia raksasa. Itulah yang berkawin campur dengan keturunan-keturunan Adam. Ya. Jadi manusia raksasa yang turun itu dari Raksasa itu bukan yang turun, terbuang. raksasa itu manusia-manusia di luar Eden. Jadi awal penciptaan itu siapa di bumi itu? Tempat Yang membuat di dalam Eden itu adalah Adam dan Hawa. Yang di luar Eden lain. Alkitab tidak memberitahu itu. Cuma Alkitab mencatat ada orang-orang raksasa. Oh, oke. Kalau Itu satu lagi boleh, Kak? Soal Lilith. Lilith itu paham-paham Yahudi itu, bro. Itu Talmud-Talmudnya mereka. Itu kebijaksanaan orang Yahudi. Kita tidak menerima itu. Itu tradisinya Yahudi mengenai Lilith itu. Itu bukan paham Kristen. Itu paham Yahudi.
Karena mereka kutip-kutip itu dari kitab Henok. Ya. Jadi dalam gemaranya orang Yahudi mereka ikuti itu tafsir-tafsir begitu. Tapi kita Protestan tidak memegang itu. Kristen tidak pegang itu. Jadi tapi secara signifikannya, secara jelasnya ciptaan-ciptaan di luar Eden itu tidak ada dijabarkan gitu ya. Tidak ada dijabarkan. Berarti ada hal yang kita tidak ketahui gitu dari penciptaan. Betul. Yang diciptakan di dalam Eden itu Adam dan Hawa. Kira-kira Kak ada buku referensinya untuk penjelasan tentang itu biar saya baca-baca gitu. Buku referensi tentang itu, mungkin Sapiens, tulisan Yuval Noah Harari itu bagus. Yuval Noah Harari karangan? Yuval Noah Harari itu pengarangnya, judulnya itu Sapiens. Judulnya Sapiens. Iya. Manusia baru. Oke. Makasih Kak ya. Oke, ya. Halo. Ya, shalom. Itu ya. Jadi tentang Nephilim itu memang agak kontroversi ya. Ada yang mengatakan itu keturunan Set. Ya, saya sebenarnya menerima keduanya. Keturunan Set. Nephilim itu kan merujuk kepada orang-orang yang jatuh ke dalam dosa kan, karena dari kata Ibrani nafal yang artinya jatuh. Nah, itu adalah orang-orang yang jatuh ke dalam dosa. Itu keturunan Kain yang kotor dan mereka kawin campur dengan anak-anak Allah. Anak-anak Allah di sini adalah keturunan Set yang saleh, pengganti dari Habel. Nah, di luar Eden tuh ada orang-orang raksasa tuh yang gede-gede. Ya. Gitu. Ini siapa ini ya? Ya, silakan Aka Faith. Halo. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Soal apa? Ini katanya kan semua manusia itu berdosa, maka Yesus harus datang turun untuk menebus dosanya. Yesus turun bukan menebus dosa, Pak. Yesus itu turun untuk menebus manusia dari dosa. Yang ditebus itu manusianya, bukan dosanya. Artinya sebelum manusia itu ada, dosa itu sudah ada. Ya, pemberontakan itu udah ada di dalam iblis. Kan yang menyebabkan dosa itu ada kan pemberontakan. Pemberontakan ada di dalam iblis. Ya, iblis kan memberontak, makanya mereka dilempar. Lalu apa hubungannya dengan manusia sehingga Yesus harus menebus dosa-dosa itu? Ya, karena kasihnya Allah, Tuhan itu menggantikan hukuman yang seharusnya manusia terima. Dengan datangnya firman itu menjadi manusia. Makanya dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan dinyatakan sebagai anak tunggal Bapa penuh kemuliaan. Karena di dalam Ibrani 9 ayat 22, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Jadi darah yang tertumpah itu menjadi tanda pengampunan dosa. Untuk pengampunan dosa. Karena darah itu adalah simbol nyawa. Gitu. Ya, maksudnya kan tadi dibilangnya bahwa dosa itu dari iblis ya. Dosa itu pemberontakan. Siapapun yang memberontak itu pasti berdosa. Iblis memberontak maka mereka berdosa. Manusia memberontak itu berdosa. Jadi kita jangan salahkan iblis. Ya salahkan nenek moyang kita. Mereka memberontak, punya kemampuan untuk memberontak, dan mereka menyalahgunakan free will-nya mereka itu untuk memberontak kepada Allah. Makanya dikatakan di dalam Roma, Rasul Paulus berkata bahwa oleh karena ketidaktaatan satu orang, semua orang menjadi berdosa. Dan oleh karena ketaatan Kristus, semua orang dibenarkan. Jadi ketidaktaatan itu yang membuat kita berdosa. Ketidaktaatan satu orang membuat semua orang harus berdosa, apakah menyebabkan orang yang baru lahir pun harus disebut berdosa? Ya, anak-anak kecil itu berdosa. Dia punya natur dosa. Tetapi belum melakukan perbuatan dosa. Bedakan natur dosa, bedakan perbuatan dosa. Sama seperti anak singa, ketika dia lahir, dia tetap binatang buas. Dia tetap buas, tetapi belum melakukan perbuatan yang buas. Nanti ketika dia besar dan dia mampu meresponi kebuasannya, maka dia melakukan perbuatan yang buas. Maka anak kecil, dia lahir itu sudah punya natur pemberontak.
sama seperti Adam yang adalah pemberontak, tapi belum mampu melakukan perbuatan yang memberontak. Gitu. Jadi bedakan natur dan dosa waris itu jangan disalahpahami. Dosa waris itu bukan karena Adam makan buah dia dipentung lalu kita ikut kena pentung, bukan. Tapi karena Adam punya kemampuan potensi untuk memberontak, maka semua keturunan Adam juga punya potensi untuk memberontak. Itu dosa waris. Yetzer hara itu adalah itu, kecenderungan untuk berbuat dosa. Gitu. Jadi bayi suci itu nggak ada. Bayi suci itu nggak ada. Karena kalau bayi itu suci, nggak mungkin ada bayi yang mati. Karena kematian itu karena dosa. Kalau bayi suci itu nggak mungkin mati. Potensi seseorang untuk berbuat dosa kan ketika ia sudah besar dan semuanya tergantung pada lingkungan dan apa yang dia pahami. Lalu kenapa harus disebut dia berdosa, tetapi tentang apa yang dia perbuat harusnya yang dia tanggung adalah tentang perbuatannya, bukan tentang apa yang belum ia perbuat, kan? Ya, kemampuan dia berbuat itu karena ada yang di dalam dia. Allah itu kudus, tidak ada dosa, makanya Allah nggak bisa berbuat dosa. Maka kita berbuat dosa karena ada dosa di dalam kita, dari Adam. Gitu. Lalu untuk penebusannya, kalau memang sudah bisa ditebus, berarti potensi untuk dosa itu harusnya sudah tidak ada. Bukan tidak ada. Tapi Yesus menebus manusia dari dosa adalah mengambil manusia dari kuasa maut, yang adalah upahnya dosa. Jadi bukan Yesus tebus manusia sekarang lalu nggak ada lagi dosa, bukan begitu. Tuhan Yesus mengalahkan kematian itu agar kematian yang adalah upah dosa itu tidak lagi berkuasa atas orang yang percaya kepada Dia. Jadi kematian itu dikalahkan oleh Kristus. Maka orang yang percaya kepada Dia tidak akan mengalami kematian kekal, karena Dia telah berkuasa atas maut itu. Ya. Makanya upah dosa adalah maut. Jadi mautnya itu yang dikalahkan oleh Kristus. Melalui apa? Kebangkitannya. Maut itu tidak bisa menahan Yesus lebih lama. Ya. Yesus menginjak kepala maut itu dengan bangkit dari kematian itu. Maka orang yang percaya kepada Kristus akan diambil dari kuasa kematian itu, kuasa dosa dari kematian itu. Lalu orang yang percaya tentang Kristus lalu mati? Percaya Yesus lalu mati, rohnya akan dibawa ke Firdaus. Begitu, karena dia sudah diperdamaikan. Itu melalui proses kematian. Ya harus mati, karena tubuh yang berdosa ini harus mati dulu untuk bisa mengenakan tubuh yang mulia. 1 Korintus 15 ayat 55. Kita nggak bisa pakai tubuh ini untuk kita nggak bisa pakai tubuh yang begini, yang berdosa ini untuk bisa masuk dalam kerajaan sorga. Harus diubahkan dengan kematian. Makanya ini mati dulu, baru nanti dibangkitkan dengan tubuh yang baru, sama seperti tubuhnya Kristus yang baru. Gitu. Nah, untuk apa harus ada penebusan jika yang mati itu justru tubuh fisik? Kenapa ada kematian? Ya dia harus mengalahkan kematian itu dan membuktikan kepada dunia. Karena Allah kami itu bukan dongeng. Allah yang benar. Sehingga dia membuktikan apa yang dia ucapkan. Bukan Allah yang cuap-cuap saja, tidak ada bukti. Itu Allah dongeng itu. Jadi Allah kami membuktikan apa yang dia firmankan dan janjikan sejak semula. Justru itu konsisten kepada apa yang dia nyatakan sejak dahulu. Gitu. Bukankah itu lebih dongeng jika sesuatu yang tidak ada harus diadakan? Oh tidak, kematian Yesus itu sudah dinubuatkan dari perjanjian lama, bahkan sebelum Yesus lahir. Dia harus dipaku, dia lahirnya harus di kandang domba, dia harus diludahi, dia harus lahir dari seorang. Bukan tentang kematian Yesus yang saya maksud. Iya, dia kematiannya juga dinubuatkan Yesaya. Dia mati bukan karena pemberontakannya, tetapi dia mati oleh karena pemberontakan kita. Dan oleh karena darahnya itu kita menjadi sembuh. Oleh bilur-bilurnya kamu menjadi sembuh, kata Yesaya. Yaitu nubuatan mesianik, Yesaya 53 itu. Enggak, bukan gitu. Maksudnya kita sebelum lahir, kita seakan-akan sudah disebut akan memberontak. Bukankah itu sesuatu yang seakan-akan pada faktanya, kenapa ada bayi yang mati kalau bayi itu suci? Kalau bayi itu tidak punya dosa natur, kenapa ada bayi yang mati? Apakah Tuhan menciptakan bayi itu untuk mati?
Itu adalah proses yang alamiah, kenapa harus ditanyakan? Oh tidak, ya makanya Allah kami tidak pernah ciptakan kami untuk mati. Lah, lalu ada Kami Kristen itu yang mati? orang Kristen itu diciptakan itu untuk hidup kekal. Apa yang membuat kita mengalami kematian? Ya dosa. Bukan Allah yang ciptakan manusia cabut nyawanya 50 tahun nyawanya dicabut, 70 tahun nyawanya. Itu Allah yang penuh drama itu. Allah kami Bayi nggak yang baru mati itu bayi yang berdosa. Bayi yang punya natur dosa. Bayi yang mati punya natur dosa, tapi belum melakukan perbuatan dosa. Dan dia akan masuk Firdaus. Lalu natur dosanya? Ya, natur dosanya kan dia tidak responi. Dia punya natur, tapi tidak responi. Kamu ngerti nggak arti natur itu apa? Alamiah. Iya, dia secara alami sudah punya natur untuk memberontak. Tapi belum melakukan naturnya itu. Dia belum melakukan. Tetapi sudah punya natur, kecenderungan di dalam. Nah, kalau dia suci, natur itu nggak boleh ada. Sama seperti Allah itu suci. Natur dosa itu nggak ada di dalam Allah. Nah, bayi itu, natur itu sudah ada, tapi belum melakukan tuntutan natur itu. Makanya dalam Mazmur 51, Daud mengatakan, di dalam kesalahan ibuku aku dikandung. Di dalam dosa-dosa aku dikandung. Di dalam kesalahan ibuku aku diperanakkan. Jadi nggak ada. Tuhan itu ciptakan manusia untuk mati. 70 tahun, 50 tahun, 100 tahun cabut nyawanya itu cabut rumput itu. Itu bukan Allah itu. Ya, yang mencabut nyawa itu adalah dosa sendiri. Dosa sendiri yang membuat nyawa itu tercabut. Bukan Allah yang mencabut nyawa manusia. Allah berkuasa mencabut, tetapi bukan Allah yang membuat cabutan itu terjadi. Tapi dosalah yang membuat maut itu ada. Karena tujuan Allah sejak semula itu menciptakan manusia adalah untuk hidup yang kekal. Bukan untuk mati. Ya, tapi dosa pemberontakan mereka itu yang membuat mereka itu mengalami kematian. Tapi proses dari dosa itu kan bukan berarti merupakan proses yang alami juga, sebab ketika Adam harus makan buah terlarang itu, bukankah itu juga merupakan sebuah hal yang alamiah? Maksudnya itu hal yang alamiah dari diri mereka, tapi hal yang alamiahnya mereka itu digunakan untuk memberontak karena sebelumnya udah dikasih larangan, jangan makan buah itu. Maka will-nya mereka yang free ternyata digunakan untuk memakan. Tuhan udah bilang jangan. Berarti kalau mereka memakan, berarti membantah apa yang Tuhan perintahkan. Dengan demikian mereka berontak. Kecuali makan itu membuat manusia bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Bukan masalah makannya buah itu buah super. Tapi pemberontakannya itu, dia memberontak dengan memakan buah itu. Bukan dengan makan buah itu langsung dia tiba-tiba jadi gimana, enggak. Pemberontakannya itu yang membuat dia makan buah itu. Karena kalau dia tidak terlebih dahulu memberontak kepada perintah Allah, dia nggak akan makan itu. Jadi ketidaktaatannya dia yang membuat dia makan buah itu. Bukan karena makan buah itu lalu dia nggak taat. Tiba-tiba punya kemampuan untuk nggak taat. Enggak. Karena dia tidak taatlah, maka ketidaktaatannya itu diwujudkan dengan makan buah. Bukan karena makan buah lalu dia tiba-tiba nggak taat. Bukan begitu, Bapak. Makanya dikatakan oleh karena ketidaktaatan satu orang. Bukan dikatakan oleh karena buah orang berdosa, bukan begitu. Gitu. Bukan ya? Maksudnya karena buah itulah yang membuat sifat manusia untuk bisa berpikir kan? Bukan buah itu yang membuat mereka. Ketidaktaatannya mereka sendiri yang buat mereka begitu. Enggak, sebelumnya kan Adam dan Hawa itu tidak bisa terlalu banyak berpikir lah. Enggak ada begitu, enggak. Jangan bilang begitu, jangan, itu karangan siapa lagi itu? Kamu belajar dari mana begitu? Enggak gini, oke lah kalau memang Anda sebut karangan lalu manusia itu diciptakan dengan sempurna, dengan akal budinya mereka dan will-nya mereka yang free. Ya. Tuhan berkata jangan makan buah itu untuk menguji mereka. Mereka menggunakan free will-nya mereka atau tidak, untuk taat atau untuk tidak taat. Dan mereka menggunakannya untuk tidak taat. Nah, ketidaktaatan mereka ini dibuktikan dengan apa? Makan buah itu. Makanya mereka menjadi berdosa.
Bukan buah itu yang membuat mereka berdosa. Buah itu seperti ada racun, ada sianida atau apalah gitu. Lalu merasuki mereka, lalu mereka jadi berdosa. Bukan. Tapi karena mereka sejatinya nggak taat maka mereka makan buah itu. Ya itu saya pikir tidak susah dimengerti ya. Kamu belajar lagi ya kalau kamu Enggak, suka. maksudnya kan buah itulah yang menjadi sumber bagaimana manusia untuk bisa berpikir ke depan. Saya pikir itu tidak susah dipahami ya.